Pemakaman memang identik dengan suasana seram. Bagi banyak orang, pemakaman merupakan tempat yang memiliki energi negatif sehingga harus dihindari. Seperti beberapa pemakaman di dunia berikut ini. Karena berbagai kisah atau legenda yang menyertainya, maka makam berikut ini terkenal akan kemisteriusannya, bahkan sejak ratusan tahun lalu. Kebenarannya memang masih dipertanyakan, namun banyak orang yang mempercayai kisah misteri di balik makam-makam tersebut secara turun-temurun. Apakah kisah-kisah itu benar? Semuanya kembali pada kepercayaan Anda. Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 kisah misteri di balik makam. Sebelum mengetahui kisahnya, para pelancong yang melihat nisan di pemakaman Shankill, Lurgan Craigavon, Inggris ini pasti akan bertanya-tanya. Di nisan tertulis, Marjorie McCall, live once, buried twice, yang artinya hidup sekali namun dikubur 2 kali. Tulisan ini bukan tanpa alasan. Wanita yang dimaksud kabarnya pernah bangkit dari kuburnya setelah dipastikan meninggal karena demam parah yang diakibatkan oleh suatu virus atau penyakit pada tahun 1705. Wanita yang berasal dari Irlandia ini dikubur bersama sebuah cincin yang sangat mahal. Cincin ini tak bisa dilepas karena jarinya sudah membengkak. Beberapa waktu kemudian ada perampok yang menggali kuburan Marjorie untuk mengambil cincinnya. Saat para perampok memotong jarinya untuk mengambil cincin, wanita ini tiba-tiba duduk dan berteriak. Konon ia pun berjalan sampai ke rumahnya. Ketika itu sang suami yang seorang dokter tengah bersama dengan anak-anaknya. Betapa terkejutnya mereka melihat Marjorie kembali hidup. Jika kebetulan Anda sedang berlibur di New Brunswick, Amerika Serikat dan menonton bioskop di Lewes, jangan merasa aneh saat melihat sebuah kuburan di tengah area parkir. Menurut legenda, ini adalah kuburan wanita bernama Mary Alice yang meninggal tahun 1828. Area ini merupakan bagian dari hutan di mana Mary Alice dikuburkan. Kuburan ini berada 2 meter lebih tinggi dibanding permukaan tanah sekitarnya. Konon, seorang pelaut pernah jatuh cinta pada wanita tua itu. Sang pelaut berjanji akan kembali ke pelukan Mary setelah melaut. Demi menunggu kekasihnya kembali ke darat, wanita ini pun setia hingga akhir hayat. Konon, kuburan yang ada di pelataran parkir ini adalah tempat Mary Alice menunggu sang pelaut untuk melihatnya datang dengan kapal dari Danau Raritan di New Jersey, Amerika Serikat. Selanjutnya ada 2 kuburan misterius di pemakaman Portland, Oregon, Amerika Serikat. Selama setengah abad, makam ini ditutup untuk umum tanpa banyak orang yang tahu apa kisah di baliknya. Hingga akhirnya kisahnya pun terungkap. Adalah pengrajin kayu bernama George Ray yang memiliki istri bernama Charlotte Crawford. Kemudian Charlotte mengalami sakit jiwa lalu meninggal pada tahun 1914. Ketika itu George Ray berjanji untuk terus setia padanya seumur hidup. Namun di tahun yang sama, George Ray menikahi Elizabeth Maxwell, pelayan yang berbeda usia dengannya 25 tahun. 4 tahun kemudian Ray meninggal dan ia meminta untuk dikubur di sebelah sang istri, Charlotte Crawford. Kini makam itu dibuka untuk umum selama 90 menit setiap tahunnya. Lalu, mengapa hanya 90 menit? Ya, itulah yang menjadi misteri hingga sekarang. Di pagi yang tenang pada tahun 1897, ada sebuah pesawat yang diduga milik alien jatuh di kota yang tenang, Aurora, Texas, Amerika Serikat. Menurut berita di koran setempat, kapal ini mengalami kerusakan mesin hingga terjatuh dan menabrak sebuah kincir angin. Satu-satunya penumpang yang ada di dalam pesawat adalah sang pilot yang memiliki ukuran tubuh mini. Ia pun meninggal dan bentuk tubuhnya tidak bisa dikenali. Maka dianggaplah pilot ini sebagai alien. Tubuh yang diperkirakan sebagai alien ini dikubur di pemakaman Aurora dengan nisan yang tak ditulisi apa-apa. Kebenaran kisah ini masih menjadi misteri, karena banyak orang yang berpikir kisah ini hanya isapan jempol semata, karena tidak adanya bukti yang cukup. Kebenarannya pun belum bisa dipastikan, karena pihak pemakaman menolak untuk dilakukan penggalian terhadap kuburan tersebut.
Pemakaman St. Louis di Los Angeles, Amerika Serikat sekilas terlihat seperti pemakaman biasa. Tapi tidak jika Anda tahu ada makam siapa di dalam sana. Menurut sebagian orang, di sana terdapat makam Mary LaView, seorang penganut ilmu sihir dari Afrika, Voodoo. Selama hidupnya, Mary terlihat seperti manusia normal. Namun sebenarnya ia adalah salah satu praktisi Voodoo yang paling terkenal di dunia. Saat ini banyak pengunjung yang mendatangi makamnya dan meninggalkan coretan tanda silang sebanyak 3 kali. Konon, ini bisa memanggil arwah Mary dan memintanya melakukan hal yang diinginkan oleh sang pemanggil. Menurut legenda di Kansas, Amerika Serikat, ada manusia setengah iblis yang dibunuh dan dimakamkan di pemakaman Stoll di kota tersebut. Oleh karena itu, pengunjung diharapkan hati-hati jika ingin menjelajah pemakaman ini. Karena menurut Haunted America Tours, ada penyihir wanita yang juga dikubur di sana. Penyihir ini biasanya menjelma menjadi wanita tinggi dengan rambut putih. Di sebelah kuburan sang penyihir bersemayam suaminya yang ternyata ia tak suka. Akibatnya, masih menurut cerita setempat, tanah di kuburan itu seperti digali lagi. Dari cerita yang beredar, penyihir tersebut pernah beberapa kali memindahkan mayat suaminya agar tidak berada di sebelahnya. Kemistisan pemakaman ini sudah dikenal di mana-mana. Meski begitu, pemerintah setempat menutup kuburan ini untuk umum. Kuburan yang satu ini terletak di Praha, Republik Ceko. Kuburan tersebut merupakan kuburan Yahudi tertua di Eropa yang sudah digunakan sejak awal 1400-an. Sekitar 12.000 batu nisan berdiri di tempat ini, dan 100.000 orang dimakamkan di sini. Para pengikut Yahudi percaya menggantikan dan memindahkan orang mati dari kubur mereka atau menggunakan kembali kuburan sangat tidak diperbolehkan. Untuk mengikuti kepercayaan ini, tanah tambahan baru dibeli dan ditempatkan di atas makam tua. Hasilnya adalah 12 lapisan tanah dapat ditemukan di pemakaman ini. Kuburan ini juga digunakan sebagai tempat istirahat dari Rabbi Yehuda Loew yang dipercaya sebagai orang yang menciptakan golem atau monster dari lumpur dan batu. Ia menciptakan golem untuk melindungi orang Yahudi dari penganiayaan, tapi kemudian golem tersebut malah tak terkendali. Pemirsa, itulah 7 kisah misteri di balik makam versi On The Spot. Sebelum semuanya, kami mengerti arti penting untuk memahami diri kami sendiri, untuk menentukan identitas dan posisi kami dalam masyarakat, untuk menjawab pertanyaan siapa sebenarnya kami, dan pertanyaan-pertanyaan mendasar lain yang mengikutinya adalah hal pertama yang harus kami selesaikan. Universitas Airlangga yang merupakan perguruan tinggi BUMN yang kini menjadi PTNBH, termasuk universitas yang tua di Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Bahkan embrio pendidikan di Universitas Airlangga merupakan tertua kedua di Indonesia sejak tahun 1913. Melalui moto Excellence with Morality sebagai nilai yang menjiwai kehidupan di lingkungan Universitas Airlangga. Hal ini diharapkan bisa menjadi penyejuk bagi masyarakat Indonesia yang sedang banyak dilanda masalah moralitas. Universitas itu memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan, menularkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Salah satu peran dari universitas itu tercermin dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu, peran universitas tidak sekedar mencetak anak-anak secara cerdas intelektual, tapi secara emosional,
secara sosial, dan secara spiritual. Salah satu dari peran Tridharma itu adalah dharma ketiga. Ini yang penting. Dalam dharma yang ketiga ini, peran kita adalah mendampingi masyarakat sehingga dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di kehidupannya sehari-hari. Evolusi diri yang terus-menerus di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah salah satu cara kami mengelola dan menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Airlangga. Universitas memiliki kemandirian dan otonomi yang penuh, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kami sadar bahwa otonomi adalah bukan merupakan tujuan akhir dari universitas. Otonomi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan universitas. Kami mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan tinggi. Saat ini, kami berkomitmen bahwa Universitas Airlangga harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik itu yang mampu maupun tidak mampu. Sebagai bentuk dari komitmen kami terhadap akses, maka saat ini Universitas Airlangga telah diakses oleh 34 provinsi di seluruh Indonesia, dan kami telah menyediakan 21% dari mahasiswa kami untuk mendapatkan beasiswa full scholarship sampai mereka lulus. Selain mempersiapkan lulusan dengan prestasi akademis, Universitas Airlangga juga harus mempersiapkan alumninya untuk berkompetisi dalam kancah global. Untuk itu, Universitas Airlangga harus menyiapkan strategi-strategi agar lulusannya bisa memperluas jaringan kerjasama internasional. Tantangan pasar bebas ASEAN dan kancah global membuat Universitas Airlangga harus menyiapkan individu-individu yang punya strategi global, namun tetap punya keunggulan lokal. Menjadi suatu universitas tentunya adalah menjadi harapan dan panutan bagi masyarakat untuk mencetak generasi bangsa ke depan yang berkualitas. Universitas mencita-citakan suatu masyarakat dengan keluhuran moral dan tentunya dengan kualitas keilmuan yang tinggi. Sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, maka Universitas Airlangga sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab sosial akan terus-menerus secara berkelanjutan menguatkan ketiga aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara yang secara perlahan akan mengantarkan masyarakat kita kepada kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Di atas semuanya, yang terpenting adalah pengajaran tentang apa yang kita percaya sebagai hal baik, menjadi bagian yang signifikan dalam sebuah masyarakat, peradaban, dan dunia yang lebih baik.